Shalom teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Rianto Adilang, dosen mata kuliah Bahasa Yunani di program studi teologi Fakultas Teologi Institut Agama Kristen Negeri Manado. Nah, saat ini kita akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar. Saya harap teman-teman semua ada dalam keadaan sehat dan bersemangat supaya kita bisa melanjutkan materi ini dengan aman dan lancar. Baik teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar banyak hal ya, mulai dari alfabet sampai ke cara membaca bahasa Yunani, bahkan sudah sampai pada materi kata kerja, yakni kata kerja indikatif aktif present dan infinitif aktif present. Artinya pada materi yang lalu kita sudah belajar tentang modus indikatif serta modus infinitif dan juga sudah membahas tentang bentuk waktu present. Maka saat ini kita akan melanjutkan dengan modus indikatif, tapi kita akan langsung masuk pada bentuk waktu imperfect. Indikatif aktif imperfect adalah kata kerja bentuk lampau yang menyatakan setidaknya 4 hal ini. Ya, sekali lagi, indikatif aktif imperfect adalah kata kerja bentuk lampau yang menyatakan setidaknya 4 hal ini. Yang pertama adalah sesuatu yang terjadi pada masa lampau namun terjadinya berulang-ulang. Contoh, saya berulang-ulang membaptis waktu dulu. Kemudian yang kedua, sesuatu yang terjadi pada waktu lampau tanpa ada keterangan tambahan. Contoh di sini, ia sedang makan kemarin ketika saya tiba. Yang ketiga berarti memulai sesuatu. Contoh di sini, saya mulai membaca buku itu pada bulan Maret tahun 2020. Mohon maaf ada typo di situ. Dan kemudian yang keempat berarti mencoba sesuatu. Contoh di situ, saya mencoba mengambil buku itu kemarin. Nah, teman-teman, untuk keperluan penafsiran, maka arti kata-kata dengan bentuk ini harus mengalami penyesuaian dengan konteks. Harus disesuaikan dengan konteks. Nah, ini pola untuk indikatif aktif imperfect alias rumus yang harus kita hafalkan untuk membentuk indikatif aktif imperfect. Akhiran-akhirannya adalah orang pertama tunggal on, orang kedua tunggal us, orang ketiga tunggal en, ada new yang dalam kurung seperti biasa itu adalah movable new. Kemudian orang pertama jamak omen, orang kedua jamak ete, orang ketiga jamak on. Kali ini ada sedikit yang membedakan antara rumus untuk indikatif aktif imperfect dengan rumus yang beberapa waktu lalu untuk indikatif aktif present. Kalau indikatif aktif present, dia hanya mempunyai akhiran. Sedangkan untuk indikatif aktif imperfect, dia akan punya akhiran dan punya awalan atau augment. Nah, untuk indikatif aktif imperfect, awalan atau augmentnya adalah sama, yaitu epsilon untuk semua pelaku. Kita mulai dari orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal ada augment epsilon tambah akhiran on. Contoh di sini kita padankan dengan kata liuo, dia akan menjadi luon. Terjemahannya, saya dulu sedang melepaskan. Orang kedua tunggal ada augment epsilon akhiran s, padankan dengan liuo akan jadi lius, engkau dulu sedang melepaskan. Orang ketiga tunggal ada augment epsilon tambah akhiran en, padankan dengan liuo dia akan jadi liuen, dia dulu sedang melepaskan. Orang pertama jamak ada augment epsilon tambah akhiran omen, padankan dengan liuo dia akan jadi liuomen, kami dulu sedang melepaskan. Orang kedua jamak ada augment epsilon tambah akhiran ete, padankan dengan liuo dia akan jadi liuete, kalian dulu sedang melepaskan. Orang ketiga jamak ada augment epsilon tambah akhiran on, padankan dengan liuo dia akan jadi liuon, mereka dulu sedang melepaskan. Nah, teman-teman, perhatikan bahwa bentuk orang pertama tunggal dan orang ketiga jamak adalah sama. Augmentnya sama-sama epsilon, akhirannya sama-sama on, sehingga mau dipertemukan dengan kata kerja apapun, bentuknya pasti akan sama. Maka, untuk menerjemahkannya, teman-teman harus mampu menyesuaikannya dengan konteks kalimat.
untuk mampu menentukan apakah itu orang ketiga jamak atau orang pertama tunggal, teman-teman benar-benar harus fokus pada konteks kalimat. Selanjutnya, kita memperhatikan bahwa kasus kali ini kita dipertemukan pada kata kerja yang punya augment, yang punya awalan. Nah, ini tidak masalah jika dia ketemu dengan kata kerja yang berawalan konsonan. Tapi, akan ada perubahan bentuk jika dia bertemu dengan kata kerja yang berawalan huruf vokal. Mari kita simak penjelasannya. Indikatif aktif present didahului dengan augment epsilon. Itu indikatif aktif imperfect ya. Indikatif aktif imperfect didahului dengan augment epsilon yang ditempatkan di depan kata kerja dasar. Jika augment epsilon tersebut ditempatkan di depan konsonan, maka ia tidak akan mengalami perubahan bentuk ya, dia akan aman-aman saja. Tetapi bila yang mendahului kata kerja adalah huruf vokal, maka ia akan mengalami perubahan sebagai berikut. Ini rumus ketika augment epsilon itu ketemu dengan huruf-huruf vokal lain di awal kata kerja. Epsilon ditambah epsilon akan berubah menjadi eta. Epsilon yang ketemu dengan alfa akan berubah jadi eta. Epsilon yang ketemu dengan omikron akan berubah menjadi omega. Epsilon ketemu dengan omega, dia akan berubah menjadi omega. Epsilon tambah ei akan menjadi eta dengan iota subscriptum. Epsilon tambah ai akan berubah menjadi eta dengan iota subscriptum. Epsilon tambah eu akan menjadi eu, eta dan upsilon. Epsilon tambah au akan menjadi eu, eta dan upsilon. Epsilon tambah oi akan berubah menjadi omega dengan iota subscriptum. Epsilon tambah iota akan berubah menjadi iota. Epsilon tambah upsilon akan berubah menjadi upsilon. Maka inilah perubahan-perubahan bentuk yang harus teman-teman ingat dan pahami, sebab ini akan banyak kali kita temui pada persoalan kata kerja indikatif aktif imperfect. Kita lanjut teman-teman. Di sini ada contoh perubahan bentuk menjadi imperfect dari kata ago ya. Bentuk imperfect dari ago adalah sebagai berikut. Pertama, ago, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan akhiran dasarnya. Akhiran omega adalah akhiran untuk kata kerja indikatif aktif present, sehingga yang tersisa di situ tinggal ag. Ag tambah awalan epsilon. Ag tambah awalan epsilon. Epsilon tambah alfa, berarti dia akan berubah menjadi eta ya. Berdasarkan rumus tadi, epsilon tambah alfa dia akan berubah menjadi eta. Kemudian tambahkan akhiran imperfectnya, dan kali ini kita gunakan orang pertama tunggal sebagai contoh. Jadi eta ek, berarti ya tadi kan epsilon tambah alfa berubah menjadi eta. Ek tambah akhiran on sebagai akhiran indikatif aktif imperfect orang pertama tunggal menjadi egon. Maka bentuk imperfect dari kata ago, orang pertama tunggalnya adalah egon. Lanjut teman-teman. Kita ke bagian pengecualian dulu. Ada beberapa kata kerja yang tidak mengikuti aturan tersebut ya. Aturan tadi, aturan perubahan dari present ke imperfect. Dan kata-kata tersebut adalah kata echo, telo, dan melo. Echo seharusnya kalau mengikuti aturan dia akan berubah menjadi egon dengan eta di depan. Tapi pengecualian untuk kata ini dia tidak akan menjadi egon, tapi dia akan berubah menjadi eichon. Selanjutnya yang kedua, telo. Telo kalau mengikuti aturan seharusnya dia akan berubah menjadi etelon dengan epsilon di depan. Tapi karena ada pengecualian dia akan berubah menjadi etelon dengan eta di depan. Nomor 3 ada kata melo. Seharusnya akan berubah menjadi emelon ya, emelon dengan epsilon di depan, tapi karena pengecualian maka dia berubah menjadi emelon dengan eta di depan. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk kata-kata kerja rangkap, yaitu kata kerja yang di depannya ada kata depan, maka imperfect akan ditempatkan di depan kata kerja dasar, bukan di depan kata depan. Contoh di situ ada kata periago. Periago ya, peri artinya sekitar dan ditambahkan dengan kata ago, kata kerja artinya pergi. Sehingga
Periago artinya pergi ke sekitar. Nah, ketika diubah menjadi imperfect, augmen epsilon tidak akan ditempatkan di paling depan, di depan peri, tapi dia akan ditempatkan di depan kata kerja. Kata kerja di sini adalah ago, peri adalah kata depan, bukan kata kerja. Sehingga epsilon akan muncul di tengah-tengah antara peri dan ago, sehingga perubahan bentuknya akan menjadi periegon seperti yang sudah ditampilkan di layar teman-teman. Saya harap Anda bisa paham ini, dan jika pun ada yang tidak bisa dipahami, teman-teman boleh menghubungi saya secara langsung atau menanyakan ini di dalam kelas. Kita lanjut teman-teman, kali ini kita punya 10 vocabulary untuk teman-teman pahami. Yang pertama ada airo. Airo artinya mengangkat ya. Kemudian yang kedua ada baptizo, artinya membaptis. Yang ketiga ada grafo, artinya menulis. Yang keempat ada ageiro, artinya membangkitkan. Kemudian yang kelima ada estio, artinya makan. Yang keenam ada keruso, artinya memberitakan atau mengumumkan. Yang ketujuh ada krino, it's a judge ya, mempertimbangkan atau mengadili. Kemudian yang kedelapan ada pempo, mengirimkan. Yang kesembilan ada sozo, menyelamatkan. Dan yang terakhir, yang ke-10 ada fero, membawa atau memikul. Dengan demikian, cukup untuk materi kita hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Dan tetap semangat semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap kuat, dan shalom untuk orang semua.